ketika Anda memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, setelah itu ada kelebihannya sedikit atau banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang berinfak yang terbaik. Berbicara tentang infak fisabilillah, alhamdulillah kita nampak dan melihat fenomena yang ada di tengah kaum muslimin saat ini. Mereka sangat antusias, sangat bersemangat di dalam menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Penggalangan dana dan penyadaran berinfak kita lihat ada di mana-mana. Ketika terjadi bencana di suatu wilayah misalnya, maka orang-orang yang ada di wilayah yang lain, mereka berbondong-bondong berdonasi menyalurkan infaknya untuk menolong saudaranya yang sedang terkena bencana. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang sangat baik, dan tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian dan motivasi yang ekstra, dikarenakan memang infak memiliki nilai yang sangat penting, yaitu sebagai wujud kepedulian kita sebagai sesama muslim. Kita bantu mereka yang sedang kesusahan, bantu mereka yang sedang tertimpa bencana, membantu masyarakat yang kurang mampu, membantu pembangunan sarana pendidikan untuk kaum muslimin, membantu dakwah dan lain sebagainya. Di antara yang menunjukkan akan nilai pentingnya dari infak fisabilillah, yaitu seringkali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menyandingkan penyebutan antara salat dan infak. Kita tahu bahwa salat adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Salat adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan penghubung antara seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang infak, ini berkenaan dengan hak antar sesama, yaitu perlakuan baik atau perbuatan baik kepada sesama dengan sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita berikan kepada mereka. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah, adalah mereka orang-orang yang gemar berinfak. Mereka menyisihkan sebagian rezeki yang mereka terima dengan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa
dengan sifat gemar berinfak fi sabilillah. Tentunya sifat ini muncul dari mereka, yaitu dari orang-orang yang bertakwa, dikarenakan mereka menyadari betul bahwa apa-apa yang mereka miliki sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang ada pada mereka ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyadari amanah itu dan mereka takut nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mereka menggunakan harta kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, infak fi sabilillah atau sedekah ini adalah bukti dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah adalah burhan, yaitu bukti keimanan. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mencapai derajat takwa sudah semestinya melatih dirinya untuk gemar bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, kapan semestinya seseorang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Haruskah menunggu kaya terlebih dahulu baru kemudian berinfak atau seperti apa? Para sahabat pernah menanyakan permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah beliau menganjurkan atau memberikan himbauan untuk bersedekah. Lalu pertanyaan mereka terjawab melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tepatnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang perlu mereka infakkan. Qulil afwa, maka jawablah bahwa yang perlu mereka sedekahkan, yang perlu mereka infakkan adalah al-afu. Apa makna al-afu di dalam ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan atau menafsirkan tentang makna al-afu ini, yaitu kata beliau, al-afu ma fadula an ahlik. Al-afu berarti kadar yang melebihi kebutuhan keluarga. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika seseorang dihimbau untuk bersedekah, maka bukan berarti himbauan ini ditujukan kepada orang yang kaya raya dengan uang yang melimpah. Tidak. Tetapi ketika Anda memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, setelah itu ada kelebihannya sedikit atau banyak, maka kelebihan itulah yang dianjurkan untuk diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal afu ma sahula wa tayassara wa fadula wa lam yashqa 'ala al-qalbi ikhrajahu. Yaitu sesuatu yang mudah, yang ringan, yang berlebih atau sisa, dan seseorang tidak merasa berat untuk mengeluarkannya atau untuk melepaskannya. Jadi berinfaklah dengan apa-apa yang sudah menjadi kelebihan setelah kalian memenuhi kebutuhan kalian sendiri, sehingga kalian tidak menjadi terganggu dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqati ma kana 'an dhaghri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di luar kebutuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jumhur ulama mengartikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yaitu dalam infak yang bersifat tatawwu,
atau sukarela. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.